Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat beriringan salam kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang dimana kita diberi kesehatan dan keselamatan sehingga saya dapat menyampaikan sedikit materi. Sebelum menyampaikan materi, tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nabila Yasmin selaku dosen pengampu pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Perkenalkan, saya Dita Safira dari Biologi 1 ingin menyampaikan sedikit materi mengenai peristiwa Masjid Diron. Langsung saja berikut video penjelasannya. Membakar masjid sebagai rumah ibadah umat muslim kedengarannya sangat menyeramkan. Akan tetapi kenyataan ini benar-benar pernah terjadi. Menurut sebuah riwayat dikatakan bahwa Rasulullah SAW pernah membakar dan menghancurkan sebuah masjid setelah mendapatkan petunjuk wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid yang dihancurkan itu disebut dengan Masjid Diror. Masjid Diror ini bukanlah sebuah masjid yang bernama Diror, tapi Diror itu adalah sebuah julukan untuk sebuah masjid. Pengertian Masjid Diror bisa kita ketahui hanya dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Dan di antara orang-orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan pada orang-orang mukmin, dan karena kekafirannya, dan untuk memecah belah antar orang-orang mukmin, serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya. Sejak dahulu mereka sesungguhnya bersumpah, kami tidak menghendaki selain kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta dalam sumpahnya. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 17. Berdasarkan ayat tersebut, yang dimaksud dengan Masjid Diror adalah sebuah masjid yang memiliki 4 tujuan kurang baik dalam pembangunannya, yaitu yang pertama untuk menimpakan bahaya kepada kaum muslimin, yang kedua untuk memecah belah persatuan orang-orang beriman, yang ketiga untuk menguatkan kekafiran dan bukan atas dasar takwa, lalu yang keempat untuk menjadi markas persekongkolan jahat dengan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Namun, sebagian ulama yang tidak membatasi ketentuan erat dengan 4 kriteria tersebut, dan 4 kriteria dari Masjid Biru tersebut adalah kriteria yang umumnya pada Masjid Diror. Sebab Rasulullah SAW menghancurkan Masjid Diror. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dikisahkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah merobohkan dan bahkan membakar sebuah masjid. Sebelum itu, di tempat yang sama ada sekelompok orang-orang munafik yang sedang membangun sebuah masjid. Kelompok ini membangun masjid tersebut dengan tujuan yang tidak baik. Mereka memiliki siasat di balik pembangunan masjid tersebut. Siasat dari orang-orang musyrik dan munafik itu ialah mereka iri melihat begitu cepat perkembangan umat Islam di Madinah pada saat itu. Sebab menurut mereka agama Islam baru lahir, tetapi begitu cepat meluas ke berbagai wilayah. Maka atas dasar itulah sekelompok kaum musyrik dan munafik membangun masjid tandingan dari masjid Nabi, yakni Masjid Quba. Adapun mereka memberikan alasan pembangunannya ialah diperuntukkan kepada orang-orang lemah dan untuk orang tua yang tidak kuat berjalan menuju Masjid Nabi. Kemudian para membangun Masjid Diror itu datang kepada Rasulullah SAW. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami telah membangun sebuah masjid untuk orang-orang yang uzur dan orang-orang yang miskin di saat malam yang hujan dan malam yang dingin. Dan sesungguhnya kami sangat menginginkan jika engkau datang kepada kami dan melakukan sholat di dalam masjid kami serta mendoakan keberkahan bagi kami." Maka Rasulullah SAW menjawab, "Sesungguhnya aku sedang dalam perjalanan dan dalam keadaan sibuk." Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, "Seandainya kami tiba, insya Allah kami akan datang kepada kalian dan kami akan melakukan salat padanya untuk memenuhi undangan kalian." Ketika Rasulullah SAW sampai di Ju'awan, maka datanglah wahyu dan menceritakan perihal masjid tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan di antara orang-orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan pada orang-orang mukmin, dan karena kekafirannya, dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya. Sejak dahulu mereka sesungguhnya bersumpah, kami tidak menghendaki selain kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya itu adalah pendusta dalam sumpahnya. Janganlah kamu sholat di dalamnya, itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas kamu sholat di dalamnya. Di dalamnya ada angin membersihkan diri dan Allah menyukai orang-orang bersih." Quran Surah At-Taubah ayat 107-108.
Lalu Rasulullah SAW memanggil seorang sahabat yang bernama Malik bin Dushum dan Ma'an bin Adi. Lalu SAW bersabda kepada mereka, "Berangkatlah kamu berdua ke masjid ini yang pemiliknya zolim, dan robohkanlah serta bakarlah masjidnya." Maka keduanya dengan segera langsung berangkat ke masjid tersebut hingga sampai ke tempat orang-orang Bani Salim bin Auf yang merupakan kerabat dari Malik bin Dushum sendiri. Lalu Malik bin Dushum berkata kepada Ma'an, "Tunggulah aku akan membuatkan api untukmu dari keluargaku." Lalu Malik masuk menemui keluarganya dan mengambil pelepah daun kurma lalu menyalakan api dengannya. Setelah itu keduanya berangkat dengan cepat hingga datang ke masjid itu dan memasukinya. Saat itu di dalam masjid ada keluarganya. Namun keduanya tetap membakar masjid itu dan merobohkannya sesuai dengan perintah oleh Rasulullah SAW. Dan ketika masjid itu dibakar dan dirobohkan, maka orang-orang tadi ada di dalamnya pun bubar keluar berpencar-pencar. Masjid tersebut menggambarkan rencana jahat orang-orang munafik terhadap Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Bukan itu saja yang mereka lakukan, mereka berniat menyerang, membuat makar, mengatur strategi untuk melawan kaum muslimin. Oleh karena itu, tak selamanya Rasulullah SAW tak peduli terhadap perkara ini. Beliau mempunyai sikap lain, satu sikap yang didasari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap ini membongkar hakikat orang-orang munafik, rencana jahat terselubung mereka. Bangunan yang mereka klaim sebagai masjid dihancurkan dan dibakar. Mereka membangun masjid itu karena kemunafikan dan dengan maksud mengatur strategi untuk melawan kaum muslimin serta memecah belah. Rencana jahat orang munafik ini merupakan kisah pamungkas dari kisah-kisah sebelumnya. Kisah-kisah kemunafikan dan rencana jahat mereka telah memberi gambaran sempurna tentang hukum-hukum Islam terkait mereka. Banyak sekali ayat yang membongkar rencana jahat dan posisi orang-orang munafik. Kedustaan dan menampakkan segala sesuatu yang tak sesuai dengan niat dalam hati mereka merupakan ciri orang munafik. Segala hal yang tampak seperti ini, Islam membiarkannya. Apa yang terbetik dalam hati mereka, niat jahat mereka diserahkan dan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembalasannya akan mereka terima pada hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dari segala macam bentuk keburukan dan fitnah di dunia dan di akhirat, sehingga rahmat dan keselamatan bisa kita dapatkan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.